bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulaika Permatasari dengan NPM 1921748. Pada video kali ini saya akan menunjukkan tutorial dalam melakukan georeferencing pada tutorial yang pertama. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester praktikum Sistem Informasi Geografis. Nah, langkah yang pertama ini kita harus memasukkan data peta ke dalam ArcGIS. Nah, setelah sudah di-input, kita klik Layer, Properties, lalu klik WGS 1984. Setelah menentukan koordinat, kita zoom untuk menentukan control point, minimal 4 control point. Klik control point. Klik kanan. 106. Klik 5. 0. 0. 1. Kita zoom out. Ulang pada control point kedua, caranya sama. Kita zoom lagi. Add lagi. Kita klik kanan, input. Kita zoom to layer. Biar kelihatan. Nah, kita zoom lagi untuk menentukan titik ketiga. Kita zoom. Nah, kita titikin di sini. Input. Di sini 6, 15, 02. Masuk data ke 3. Langsung kita zoom out.
Kita zoom out aja biar cepat. Nah, kita udah dapat. Nah, kita titikkan lagi di titik keempat. Tekanan input 106, 52, 30, 6, 15, dan 0. Klik OK. Nah, kita zoom. Kita zoom ke layer. Nah, kita sudah melakukan georeferencing. Dengan 4 titik ini, kita sudah melakukan georeferencing. Nah, setelah dilakukan ini, kita mengupdate georeferencing ini. Nah, jadi kita sudah selesai melakukan georeferencing. Nah, setelah diupdate, nanti di sebelah sini akan muncul 2 file tersebut. Jadi seperti itu cara untuk melakukan georeferencing. Nah, setelah melakukan georeferencing, saya akan melakukan digitasi peta poligon. Nah, saya menggunakan batas kelurahan di Kecamatan Senen, yaitu berbagai kelurahan. Nah, langkah pertamanya kita harus memasukkan KUGI di batas wilayah administrasi. Kita masukkan di sebelah sini. Nah, setelah itu kita klik kanan, kita klik edit editing, kita create features. Nah, ini kita X dulu. Nah, setelah ini kita klik ini, kita klik bagian yang akan diin saja garis-garisnya yang merupakan batas wilayah. Nah, setelah sudah, kita buka properties untuk membedakan. Kita klik simbologi, tapi kan kita klik open attribute table, terus ke nama wilayah, sebentar. Nama wilayah administrasi kelurahan desa ini Kelurahan Paseban. Nah, udah ada. Jadi kita klik properties lagi. Kita klik kategoris. Ke nama wilayah kelurahan atau desa. Warnanya itu aja, kita klik OK. Nah, sudah bisa ya. Nah, jadi untuk selanjutnya saya skip biar tidak memakan waktu banyak. Nah, jadi setelah melakukan digitasi di kelurahan ini, saya akan melakukan digitasi batas wilayah administrasi. Nah, kita buka katalog ini dengan polyline. Nah, kita taruh sini administrasi yang LN. Nah, setelah sudah, kita sebentar. Kita stop editing dulu. Nah, kita edit feature, start editing, terus kita buka yang ini, apa namanya? Read feature. Nah, yang katalog ini kita keluarin dulu. Nah, setelah itu kita klik yang batas wilayah. Terus kita klik yang area batas wilayah ini. Kita klik kanan. Kita replace. Terus kita klik 2 kali. Nah, sudah
Setelah itu kita klik yang selanjutnya, terus kita sebentar. Kita klik yang replace sketch lagi, kita klik 2 kali. Nah, kita ulangi ke bagian yang lain. Kita klik 2 kali. Nah, udah. Kita klik lagi yang ini. Kita klik 2 kali. Kita replace lagi, baru kita klik 2 kali. Nah, terus kita lakukan lagi ke ini. Kita replace lagi. Kita klik 2 kali lagi. Nah, kita klik ini. Kita replace lagi. Kita klik 2 kali lagi. Nah, setelah sudah, kita lakukan ini batas wilayah. Terus kita tebalkan menjadi 2 aja. Terus kita edit simbol. Kita itu dulu style reference. Menurut peta. Sebentar. Nah, setelah melakukan pembatasan di garis-garis ini, kita berikan yang sesuai dengan RBI. Nah, di sini sudah sesuai dengan RBI style. Nah, kita klik di batas desa. Nah, sekarang sudah terdigitasi petanya. Sudah selesai. Nah, setelah menentukan digitasi batas wilayah administrasi, selanjutnya kita akan melakukan digitasi penggunaan lahan serta polyline, jalan, dan sungai. Nah, yang pertama kita akan melakukan digitasi jalan dulu. Terus langkah pertama itu kita unchecklist yang ini, yang area batas wilayah administrasi, dan yang batas wilayah administrasi nggak usah kita unchecklist, karena sebagai acuan pada batas-batas ini. Nah, untuk digitasi jalan ini, saya hanya menggunakan Kelurahan Paseban saja, karena merupakan domisili saya, dan karena sangat banyak kalau misalkan satu kecamatan. Nah, yang pertama-tama, kita buka Arch Katalog lagi. Ada Arch Katalog lagi. Terus kita cari di bagian transportasi. Nah, di sini ada jalan. Jalan pakai yang lain. Nah, kita masukkan lagi ke sebelah sini. Nah, di sebelah sini kita tentukan dulu kita mau pakai yang jalan kolektor. Karena kita mau warnain merah dulu. Nah, setelah itu kita ulangi yang seperti tadi, klik kanan, lalu start edit feature, lalu start editing. Tunggu sebentar. Nah, sudah. Lalu kita create features. Lalu kita klik yang jalan atau garis. Nah, kita mulai dari yang jalan kolektor dulu.
Selanjutnya, nah sudah atribut table. Nah, kita klik yang kolektor, kita X, lalu kita selesaikan, kita save dulu. Kita stop editing. Nah, selanjutnya kita akan melakukan di jalan yang ada di sini itu namanya, sebentar, namanya itu jalan lokal. Kita akan mendigitasikan jalan lokal. Kita edit features lagi, start editing, kita klik garis, terus kita ikuti arah garis yang ini. Di sini. Itu ke sini. Itu ke sini. Itu ke sini. Sini. Di sini ada juga. Ini sangat dekat. Kita zoom dulu. Nah, sudah, lalu masuk ke sini lagi. Salah. Oke, semuanya udah. Lalu kita edit properties-nya. Tunggu sebentar. Ke ini ke open attribute.
itu kita ke sini, fungsi jalannya itu lokal, 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 sama lokal. Lagi, masih ada lagi di lokal. Nah, semuanya sudah. Save edits, terus stop editing. Terus kita ke properties. Nama objeknya itu fungsi jalan. Kita ke simbologi dulu, kita ke kategoris. Kita ke fungsi jalan. Terus kita add values. Coba kita cek properties attribute table. Ini sudah ada. Jadi kita tinggal add di properties. Kita ke kategoris, ke fungsi jalan, values. Selanjutnya saya akan mendigitasikan sungai. Nah, caranya hampir sama. Kita ke Arch Katalog dulu, terus kita ke bagian hidrografi, terus cari yang sungai LN. Kita taruh lagi di sini. Kita close. Terus kita edit feature, start editing. Start editing. Kita tunggu. Sudah. Kita create feature, terus kita klik sungai. Kita tarik garis dari sini. Kita zoom lagi aja. Takut nabrak. Sini, 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 sini. Nah, sudah ada. Terus kita open attribute di sungai. Nah, kita save. Terus kita stop. Oke, mantap. Sudah ada. Nah, kita ini dulu simbolnya.
Oke. Kita zoom to layar. Sini. Kita zoom. Nah, sudah ada. Nah, jadi seperti itu digitasi sungai dan jalan. Nah, jadi setelah melakukan digitasi jalan dan sungai, kita melakukan digitasi sebentar. Nah, jadi setelah melakukan digitasi jalan dan sungai, kita melakukan digitasi bangunan pemerintah dengan titik. Nah, jadi kita caranya sama, ke Arch Katalog, terus ke pemerintahan PT, terus ke sini, terus nah, jadi setelah itu kita klik kanan, edit kita stop dulu editingnya, klik kanan, terus start editing. Nah, yang ini, terus kita tinggal titikin yang ini. Setelah menitikan yang itu, kita mau edit bangunannya, yaitu kantor lurah dengan font yang besar. Nah, sudah selesai. Kita save. Terus kita stop. Terus kita properties. Oke. Jadi seperti itu. Terus kemudian saya akan melakukan digitasi penggunaan lahan, yaitu kita lakukan yang sama dengan pemukiman. Nah, jadi untuk ini hanya pemukiman saja dan rata-rata di sini adalah pemukiman. Nah, jadi seperti itu dalam tutorialnya kali ini. Terima kasih. Saya tidak mengerjakan yang join data karena saya juga